Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Susiani Dudamayanti dengan NIM 2010116220029 dari kelas A2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan tahun 2020. Hari ini saya akan memaparkan isi dari scrapbook saya tentang fonologi. Yuk kita lihat. Ya, materi yang pertama yaitu pengertian dari fonologi itu sendiri. Kita sebelumnya perlu tahu apa sih fonologi itu sebelum mempelajari yang lainnya. Jadi, pengertian fonologi adalah ilmu yang mempelajari bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang memiliki makna. Fonologi disebut juga tata bunyi. Fonologi juga merupakan salah satu cabang tata bahasa. Selanjutnya, ruang lingkup fonologi. Fonologi mempunyai dua ruang lingkup. Yang pertama ada fon atau fonetik, mempelajari cara menghasilkan bunyi bahasa atau bagaimana suatu bunyi bahasa diproduksi oleh alat ucap manusia. Yang kedua ada fonemik, mempelajari bunyi ujaran menurut fungsinya sebagai pembeda arti. Selanjutnya ada fonologi dan subdisiplinnya. Fonologi dan subdisiplinnya merupakan keterkaitan antara kajian fonologi dan objek kajian linguistik lainnya, seperti morfologi, sintaksis, semantik, leksikologi, dialektologi, sosial-linguistik, psikolinguistik, dan antropolinguistik. Morfologi menyelidiki dan mempelajari tentang morfem. Sintaksis menyelidiki dan mempelajari tentang satuan-satuan kata. Semantik menyelidiki dan mempelajari makna bahasa. Leksikologi menyelidiki dan mempelajari leksikon atau kosakata. Dialektologi mempelajari batas-batas dialek dan bahasa dalam suatu wilayah, mempelajari serta membanding-bandingkan bahasa-bahasa yang serumpun untuk mencari persamaan dan perbedaannya. Sosiolinguistik mempelajari bahasa dan hubungan pemakaian di masyarakat. Psikolinguistik mempelajari hubungan bahasa dengan perilaku dan akal budi manusia. Antropolinguistik mempelajari hubungan bahasa dan budaya. Materi selanjutnya ada fonetik. Pengertian fonetik menurut Abdul Khair, fonetik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan bunyi-bunyi tersebut memiliki makna atau tidak. Selanjutnya ada jenis-jenis fonetik. Yang pertama ada fonetik artikulatoris, menyelidiki bagaimana bunyi-bunyi bahasa dihasilkan dengan alat-alat atau organ bicara, organ of speech, dan bidang ini penting sekali bagi linguistik. Juga mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat bicara manusia bekerja dalam menghasilkan bunyi bahasa, serta bagaimana bunyi-bunyi itu diklasifikasikan. Yang kedua ada fonetik akustik, menyelidiki bunyi bahasa menurut aspek-aspek fisiknya sebagai getaran udara. Bunyi-bunyi itu diselidiki frekuensi getarannya, amplitudenya, intensitasnya, dan timbrenya. Yang ketiga ada fonetik audiotoris, menyelidiki mengenai cara penerimaan bunyi-bunyi bahasa oleh telinga, bagaimana mekanisme penerimaan bunyi bahasa itu oleh telinga kita. Materi selanjutnya yaitu transkripsi fonetik. Pengertian transkripsi fonetik adalah penulisan bunyi-bunyi bahasa secara akurat atau secara tepat dengan menggunakan huruf atau tulisan fonetik. Fonem bahasa Indonesia ada 6 buah yaitu A, I, E, E, U, dan O. Sebelum kita membahas tentang contoh penulisan transkripsi fonetik pada huruf vokal, sebelumnya saya akan menjelaskan cara membedakan suku kata terbuka dan suku kata tertutup. Caranya dengan memisahkan berdasarkan suku kata. Contohnya, soto, berarti so dan to. So di sini tidak ditutup oleh konsonan berikutnya sehingga ini disebut dengan O terbuka atau suku kata terbuka. Sedangkan O kapital atau O tertutup yang berada di bawah O kecil seperti yang ada di gambar, kita pisahkan juga suku katanya. Besok, besok. Nah, besok di sini mengapa menggunakan huruf O kapital? Karena O-nya terhalang atau ditutup oleh K sehingga harus menjadi O tertutup atau suku kata tertutup. Ya, selanjutnya contoh penulisan transkripsi fonetik pada huruf vokal. Yang pertama, lambang fonetiknya O kecil, alfabet latinnya kecil, contohnya so, to. Selanjutnya, lambang fonetiknya O kapital, alfabet latinnya O kecil, contohnya besok.
Selanjutnya, lambang fonetiknya I kecil, alfabet latinnya I kecil, contohnya bisa. Lambang fonetiknya I kapital, alfabet latinnya I kecil, contohnya cubit. Lambang fonetiknya E kecil, alfabet latinnya E kecil, contohnya sate. Lambang fonetiknya seperti angka 3 terbalik, alfabet latinnya E kecil, contohnya pendek. Lambang fonetiknya seperti E terbalik, alfabet latinnya E kecil, contohnya kelelawar. Selanjutnya, lambang fonetik U kecil, alfabet latinnya U kecil, contohnya buku. Lambang fonetiknya U kapital, alfabet latinnya U kecil, contohnya untuk. Yang A ini tidak ada alofon, jadi seperti ini saja tulisannya, seperti di gambar. Lambang fonetik A kecil, alfabet latinnya A kecil, contohnya saya. Contoh kalimat transkripsi fonetik, contohnya seperti yang digambar. Saya ingin menjadi guru yang handal. Yang materi selanjutnya ada alat ucap dan proses pembunyian bahasa. Alat ucap adalah organ pada tubuh manusia yang berfungsi dalam pengucapan bunyi. Proses pembentukan bunyi. Yang pertama ada arus udara, yang kedua pita suara, yang ketiga alat ucap. Bunyi bahasa yang dihasilkan atau cara artikulasi. Yang pertama, arus ucap itu dihambat pada titik tertentu, lalu dengan tiba-tiba diletupkan sehingga terjadilah bunyi yang disebut bunyi hambat, bunyi letup atau bunyi plosif. Yang kedua, arus ujar itu dihambat pada titik tertentu, lalu arus ujar itu dikeluarkan melalui rongga hidung sehingga terjadilah bunyi nasal. Yang ketiga, arus ujar itu dihambat pada tempat tertentu, kemudian diletupkan sambil digeser atau didesiskan sehingga terjadilah bunyi panduan atau bunyi afrikat. Yang keempat, arus ujar itu dihambat pada tempat tertentu, organ yang berperan dalam pembentukan alat ucap, paru-paru, tenggorokan, pangkal tenggorokan, pita suara, krikoid, tiroid, arsenoid, dinding rongga kerongkongan, epiglotis, akar lidah, pangkal lidah, tengah lidah, daun lidah, ujung lidah, anak tekak, langit-langit punak, gusi, langit-langit keras, gigi atas, gigi bawah, bibir atas, bibir bawah, mulut, rongga hidung. Dan yang terakhir adalah rongga hidung. Jenis bunyi bahasa. Secara umum, jenis-jenis bunyi bahasa dibagi menjadi 3, yaitu vokal, konsonan, dan semivokal. Bunyi vokal adalah bunyi yang tidak memiliki rintangan saat saluran udara masuk. Bunyi konsonan adalah bunyi bahasa yang dibentuk oleh adanya hambatan arus udara pada sebagian alat ucap. Bunyi semivokal adalah bunyi yang bisa dikatakan sebagai bunyi konsonan, tetapi saat diartikulasikan belum membentuk konsonan murni. Biasanya bunyi semivokal bisa disebut bunyi semikonsonan namun masih jarang dipakai. Selanjutnya, unsur suprasegmental. Unsur suprasegmental yaitu hubungan dengan segmen ujar atau bunyi yang tidak dapat membentuk kata tetapi dapat membedakan makna. Tidak bisa dipotong atau dibagi-bagi dan tidak mempengaruhi makna, tetapi hanya mempengaruhi kalimat apa. Apakah kalimat perintah, kalimat tanya, kalimat berita. Unsur-unsurnya ada tekanan, jeda, nada, jangka, intonasi, dan ritme. Silabel atau yang disebut suku kata. Penyaringan yang menjadi puncak silabel terjadi karena adanya ruang resonansi berupa rongga mulut, rongga hidung, dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu fonemik. Fonemik adalah ilmu yang mempelajari bunyi ujaran dalam fungsinya sebagai pembeda arti. Fonem adalah satuan bahasa terkecil yang bersifat fungsional, maksudnya satuan fonem memiliki fungsi untuk membedakan makna. Sedangkan alofon adalah perbedaan ucapan yang terdapat dalam masing-masing unit tersebut merupakan variasi fonem yang ada. Distribusi fonem menghadirkan bunyi vokal dan konsonan yang bervariasi sebagai akibat dari fakta diasistem yang tidak secara khusus diperhatikan. Ketika kita ingin menentukan bunyi awal, tengah, akhir, harus melalui pasangan minimal. Distribusi fonem menghadirkan bunyi vokal dan konsonan yang bervariasi sebagai akibat dari fakta yang diasistem yang tidak secara khusus diperhatikan. Ketika kita ingin menentukan bunyi awal, tengah, akhir, harus melalui yang namanya pasangan minimal. Distribusi fonem terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada vokal, yang kedua ada diftong, yang ketiga ada konsonan, yang keempat ada gugus konsonan atau klaster. Fonem vokal merupakan bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami halangan. Jenis vokal ditentukan oleh 3 faktor, yaitu tinggi rendahnya posisi lidah yang dinaikkan dan bentuk bibir pada pembentukan vokal tersebut. Contohnya misalnya vokal I, ikan, indah, api, padi,
vokal I besar, kering, piring, dering, dan sebagainya. Yang kedua ada fonem diftong. Fonem diftong dalam sistem dua huruf vokal. Kedua huruf vokal itu tidak dapat dipisahkan seperti bunyi au pada kata harimau. Contohnya yang lain, ai pada kata balai dan pantai. Yang ketiga ada fonem konsonan. Fonem konsonan adalah bunyi ujaran yang arus udaranya mengalami hambatan ketika keluar dari paru-paru. Dalam pengujaran bunyi konsonan terdapat 3 faktor, yaitu keadaan pita suara, penyentuhan alat ucap yang satu dengan yang lain, dan cara alat ucap itu bersentuhan. Yang keempat, gugus konsonan. Gugus konsonan itu dilafalkan secara terpisah, tidak dalam satu hembusan nafas. Sebaliknya, jika gugus kontoid tersebut diucapkan dengan satu tarikan nafas dinamai klaster. Gugusan konsonan ialah 2 konsonan atau lebih yang berurutan tanpa disela oleh vokal dan berada dalam satu silabel yang sama. Distribusi alofon. Distribusi alofon adalah distribusi dari variasi-variasi fonem, terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada alofon vokal, yang kedua ada alofon konsonan. Alofon vokal atau alofon pada bunyi vokal. Tidak semua bunyi vokal memiliki alofon. Yang memiliki alofon adalah fonem o, e, i, u, dan o. Contohnya pada fonem i ada alofon i kecil, contohnya bibi, dan alofon i kapital, contohnya cantik. Alofon konsonan. Huruf atau beberapa fonem yang dihasilkan dengan cara kerja yang sama dan dihasilkan oleh artikulator yang sama juga, tetapi hurufnya berbeda. Perbedaannya terletak di bersuara dan tidak bersuara atau berdengung dan tidak berdengung. Contohnya huruf P dan huruf B di labial. Selanjutnya ada deret fonem. Deret fonem adalah 2 buah fonem yang berbeda dalam silabel yang berbeda meskipun letaknya berdampingan. Deret fonem dibagi 2, yaitu deret fonem vokal dan deret fonem konsonan. Deret fonem vokal, terdapat fonem vokal yang sama dalam silabel yang berbeda meskipun letaknya berdampingan tetapi pelafalannya tidak melebur. Contoh deret fonem vokal seperti yang ada di gambar, deret vokal AA pada morfem saat, taat, jemaah, maaf, dan telaah. Deret fonem konsonan adalah 2 konsonan yang letaknya berdampingan tetapi berada pada suku kata yang berlainan. Contoh deret fonem konsonan bisa dilihat pada gambar, contohnya deret konsonan BD pada morfem sabda, ada, adas. Gugus fonem. Gugus fonem adalah 2 buah fonem yang berbeda dalam sebuah silabel atau suku kata. Gugus fonem dibagi 2, yaitu gugus vokal dan gugus konsonan. Gugus fonem vokal atau diftong. Gugus fonem vokal atau gugus vokal dapat disebut juga dengan diftong. Dalam sistem tulisan diftong biasa dilambangkan oleh 2 huruf vokal. Contohnya seperti yang ada di gambar, gugus vokal I pada morfem santai, pantai, gulai, aduhai, bagai. Gugus fonem konsonan atau klaster. Gugus fonem konsonan atau gugus konsonan dapat disebut juga klaster. Gugus konsonan adalah deretan 2 konsonan atau lebih yang tergolong dalam satu suku kata yang sama. Contohnya gugus konsonan ber pada morfem brahma, brilian, ambrol. Gugus konsonan bel pada morfem blanko, blaster, blazer, dan seterusnya. Selanjutnya ada perubahan fonem. Perubahan fonem akibat adanya koartikulasi, perubahan fonem akibat pengaruh bunyi lingkungan, akibat distribusi, akibat proses morfologi, akibat perkembangan sejarah. Materi selanjutnya yaitu grafem. Grafem yaitu sistem perlambangan bunyi atau disebut ejaan. Grafem pada fonem terbagi menjadi 2, yaitu grafem fonem diftong dan grafem fonem konsonan. Contoh grafem fonem diftong. Fonem au, grafemnya au, di awal ada au, ai, di tengah tidak ada, akhir pu, lau. Fonem ai, grafem ai, awal tidak ada, tengah tidak ada, akhir landai. Fonem oi, grafemnya ai, awal tidak ada, tengah tidak ada, sekoi. Fonem oi, grafem oi, awal tidak ada, tengah tidak ada, akhir survei. Contoh dari grafem fonem konsonan. Fonem B, alofon B, grafem B, awal baku, tengah rebut, akhir jawab. Fonem P, alofon P, grafem P, awal paku, tengah bapak, akhir sikap.
fonem M, alafon M, grafem M, awal muka, tengah aman, akhir dalam. Materi yang terakhir yaitu permasalahan bidang fonologi. Yang pertama ada identifikasi permasalahan pemakaian bunyi bahasa. A. Faktor bahasa daerah dialek masing-masing atau menyerap bahasa daerah masing-masing sehingga terjadi penyebutan bunyi-bunyi fonem yang tidak baku. B. Adanya kata-kata yang diserap dari bahasa asing sehingga pengucapan bunyi-bunyi fonem yang tidak baku. Yang kedua ada solusi permasalahan pemakaian bunyi bahasa. A. Melakukan permasyarakatan berbahasa Indonesia yang ditunjukkan dalam upaya peningkatan berbahasa Indonesia yang baku dengan mengacu pada nilai-nilai dengan sistem bunyi bahasa yang telah diserap oleh bahasa asing. B. Meningkatkan peran ahli linguistik dengan memberikan informasi tentang pemakaian bahasa Indonesia yang baku dengan pengucapan fonem yang baik dan benar. Ya, itulah isi dari scrapbook saya. Salah hilap, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.